Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildan Wijaya Pratama. Saya dari Direktur Utama dari perusahaan Apple Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang perusahaan Apple. So, Steve Jobs sebagai CEO atau founder dari Apple seluruh dunia pernah berkata, "The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do." Pada tahun 1976, Steve Jobs dan Steve Wozniak berhasil menemukan Apple Computer untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1977, Steve Jobs dan Steve Wozniak mendirikan perusahaan Apple secara resmi. Berikutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari perusahaan Apple. Untuk visi dari perusahaan Apple adalah to make the best products on earth and to leave the world better than we ever found it. Kemudian untuk misi adalah to bring best personal computing products and support to students, educators, designers, scientists, engineers, business persons, and consumers in over 140 countries in this whole world. That's the mission atau misi dari perusahaan Apple itu sendiri. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang timeline dari Apple Inc. Pada tahun 1976, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, lahirnya komputer Apple untuk pertama kalinya. Kemudian pada Januari 1977, Apple mulai dimasukkan sebagai perusahaan. Pada tahun 1984, Apple menemukan main coach atau yang biasa kita kenal sekarang itu adalah iMac. Untuk pertama kalinya yang dipasarkan kepada keluarga pribadi di sekitaran Amerika pada zaman itu. Kemudian pada tahun 1985, Steve Jobs keluar dari Apple. Dia punya beberapa alasan untuk itu. Ada sedikit masalah dalam perusahaan pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1996, Steve Jobs kembali masuk ke Apple. Dan kemudian pada tahun 2001, perusahaan Apple, perusahaan kami, itu telah menemukan banyak sekali inovasi-inovasi baru yang hingga sekarang produk kami, teknologi kami mampu untuk menjadi salah satu produk terbaik atau teknologi terbaik yang ada di muka bumi ini. Oke, berikutnya ini adalah struktur organisasi dari Apple Inc. Bisa Anda lihat, Steve Jobs berada di tengah. Dia menaungi dari executive teams dia, dan kemudian Vice President reports yang langsung ke Steve Jobs. Steve Jobs menaungi itu semua, dan kemudian Vice President report to Steve Jobs ini, mereka menaungi dari Vice President yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini, perusahaan yang saya kerja sekarang. Oke. Berikutnya, ini adalah Apple Products. Apple Products kami, pasti Anda sudah similar, atau Anda sudah biasa melihat produk-produk ini. Ada iMac, and then ada Apple Watch, and then yang paling populer di antara semuanya adalah iPhone. Dan berikutnya, ngobrol-ngobrol soal iPhone, kami, perusahaan Apple, akan menghadirkan iPhone terbaru, yaitu iPhone 12. Kita sambut bentar lagi iPhone 12. Salah satu teknologi yang mungkin akan merubah pasar perdagangan handphone internasional. And then berikutnya akan ada analisis SWOT dari perusahaan Apple. Yang pertama, Apple strength atau kekuatan dari perusahaan Apple. Itu yang pertama, kita sudah punya identitas merek. Kemudian produk kita inovatif. Kemudian basis pelanggan kita itu adalah kita memiliki banyak basis pelanggan yang setia. Kemudian nilai merek dan reputasi yang tinggi. Kemudian pemasaran dan periklanan. Oke. Berikutnya, Apple juga punya weakness. And then weakness-nya apa aja? Yang pertama, ada ketidakcocokan antara konsumen dengan produk yang kita miliki. Pasti. Kemudian, Apple juga mencocokkan ekspektasi konsumen. Kadang kami juga miss expectation atau miskalkulasi dalam berekspektasi. Kita juga biasa berketergantungan terhadap beberapa produk yang kita miliki. Terus, banyaknya barang-barang palsu yang dijual juga membuat itu menjadi salah satu kelemahan dari Apple.
Kemudian Apple's opportunities atau kesempatan dari Apple itu adalah satu, pertumbuhan pelanggan stabil. Kemudian ada profesional yang selalu berkualitas. Oke, kemudian yang terakhir ada Apple threats atau ancaman dari Apple. Pertama yang pasti persaingan. And then ada kenaikan biaya tenaga kerja di beberapa negara. Kemudian persaingan perdagangan laptop yang sekarang kian terus meningkat. Dan kemudian tentu yang pasti adalah gugatan hukum dari setiap negara yang ada di muka bumi ini. Baik, remember, the people who are crazy enough to change the world are the ones who do. Saya Helmi Wijaya Pratama, terima kasih.